Dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh dari tempat kita duduk saat ini, hiduplah seorang putri bernama Putri Catherine. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia, kecuali bahwa dia membaca sepanjang hari dan dia juga merupakan seorang putri berkacamata. Bukan putriku, bukan. Tidak. Membosankan. Orang-orang mengira kau membosankan. Aku tidak terganggu. Sekarang minggirlah kau sebentar. Aku ingin mencoba memasukkan telur rebus ini ke dalam botol. Eksperimen sains lainnya? Kita harus keluar, bersenang-senang, pesta. Bertemu orang baru. Aku berhasil. Apakah kau mendengarkanku? Kau pasti sangat ingin tahu bagaimana aku melakukannya, iya kan? Tidak. Kau lihat, pertama aku meletakkan selembar kertas terbakar di dalam botol. Tidak tertarik. Kertas yang terbakar di dalam botol menyebabkan udara mengembang dan tekanannya naik. Ketika api kehabisan oksigen, suhu menjadi dingin dan udara berkontraksi, menghisap telur melalui lubang botol. Sudah selesai? Dengan yang ini, iya. Tuan Putri, sang raja. Ayah! Ayah! Tidak. Dengan meninggalnya sang raja, Putri Catherine satu-satunya pewaris tahta menjadi Ratu Norwa. Tetapi pelajarannya tidak terlalu yakin tentang itu. Kau tahu, Putri Catherine tidak pernah memikirkan urusan administrasi dan telah mengubur dirinya selamanya dalam buku. Iya, akhirnya kau menjadi ratu. Aku tidak tahu, Kaktus. Aku hanya merasa aku belum siap. Putri, kerajaan sedang diserang. Apa? Menteri, apa yang terjadi? Bento, Raja Iola yang tercela menyerang kita saat kita berduka. Kita bukan tandingan pasukannya. Kau harus lari ke tempat yang aman, Putri. Tapi kerajaan kita... Sudah terlambat. Kita harus menyerah, tetapi kau harus lari. Dia takkan membiarkanmu hidup. Tapi... Kembalilah untuk kami saat kau siap. Sekarang pergilah. Kita jauh dari kerajaan sekarang. Kita aman. Duduklah di sini dan biarkan aku mengamati daerah itu dan mencari makanan. Saat kaktus pergi, Catherine duduk di tepi danau dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu melintas di belakangnya. Oh? Catherine. Apa? Siapa itu? Aku adalah takdirmu. Apaku? Dan kenapa aku tidak bisa melihatmu? Di mana kau bersembunyi? Wah! Kau makhluk apa? Akulah jalan yang kau pilih, keputusan yang kau buat, jalan yang tidak kau ambil. Aku adalah keputusanmu, dan aku adalah takdirmu. Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Ini bukan mimpi? Tidak, Catherine. Aku sama nyatanya denganmu. Apa yang kau inginkan? Bukan yang kuinginkan, tapi apa yang kau inginkan itu yang penting. Katakanlah padaku, Catherine. Apakah kau ingin aku takdirmu menjadi hadiah yang bahagia? Atau masa depan yang bahagia?
Tidak, ini tidak masuk akal. Tetapi anggap saja jika aku menginginkan hadiah yang membahagiakan, maka aku harus menderita sepanjang sisa hidupku. Tidak, kemungkinan aku menikmati hidup di kemudian hari lebih besar daripada kemungkinan aku menikmatinya sekarang, karena kita hidup di masa sekarang untuk mengamankan masa depan yang indah. Ya, begitulah cara hidup ini bekerja. Jadi... Jadi karena setiap orang waras akan menyimpulkan situasi menjengkelkan yang tidak terduga ini yang terlihat langsung dari mimpi, aku akan menanggung masalah sekarang dan memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dinantikan di masa depan. Ya, aku tidak tahu apa yang baru saja kau katakan. Aku akan memilih masa depan yang bahagia. Baiklah, iya. Kau harus memilikinya. Dan dengan itu, gelombang kembali masuk ke danau, menyemburkan air, dan dalam sekejap berubah menjadi tenang dan sunyi. Apa yang baru saja terjadi? Setelah beristirahat di tepi danau untuk bermalam, Catherine dan Kaktus berangkat ke kerajaan Dowland. Ketika mereka tiba di sebuah kota kecil di kerajaan, mereka melewati pasar. Catherine melihat seorang wanita tua membawa tas yang berat dengan susah payah, terhuyung-huyung di jalan. Ibu, ada yang bisa aku bantu? Dan mengapa kau melakukan itu? Aku baru di kota ini dan sedang mencari pekerjaan. Aku bisa membantumu membawa tas dan sebagai gantinya kau bisa merekomendasikan aku ke sebuah rumah atau toko roti atau dimanapun aku bisa bekerja dan aku rasa itu sangat baik. Kau sedang mencari pekerjaan? Kebetulan, aku sedang ingin mempekerjakan seseorang untuk membantuku melakukan pekerjaan rumah. 10 koin perak. Hanya itulah yang bisa aku bayar dan kau bisa tinggal di rumahku. Itu akan luar biasa. Terima kasih. Jadi, Catherine mulai bekerja untuk wanita itu dan dia bekerja sangat baik. Suatu hari ketika wanita itu pergi ke pasar, Catherine melakukan pekerjaan dan duduk di jendela. Oh, jadi kau di sini, Catherine? Hah? Kau? Apa kau berpikir aku akan meninggalkanmu dengan damai? Kau memilih untuk masa depan yang bahagia. Ingat itu? Dan kemudian terbang ke lemari pakaian, tempat wanita tua itu menyimpan semua spray dan pakaian terbaiknya, merobek semuanya, dan semuanya berjatuhan di lantai. Tidak, majikanku tidak akan memaafkanku. Ya, dan dia mungkin akan menyerahkanmu kepada para penjaga dan menangkapmu juga. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Melarikan diri atau tinggal dan tanggung konsekuensinya? Catherine berpikir sejenak, dan lalu kemudian dia berlari ke pintu, membukanya, dan kemudian melarikan diri. Kaktus, cepat! Apa? Hari-hari berlalu dan Catherine mendapatkan pekerjaan di toko roti. Tetapi persis seperti sebelumnya, takdir datang lagi dan merusak segalanya. Lari. Ayo kaktus, ayo cepat. Apa? Lagi? Dan begitulah yang terjadi selama 11 bulan dan setiap kali Catherine menemukan tempat baru, takdirnya datang dan memaksanya untuk pergi. Akhirnya, setelah Catherine pergi dari rumah terakhirnya, Catherine sekarang patah hati dan putus asa. Dia duduk di tepi danau yang tenang dan mengenang kehidupan masa lalunya. Aku tidak tahu apa yang membuatmu melarikan diri. Catherine yang aku kenal adalah seorang kutu buku, membosankan dan banyak hal menyedihkan lainnya. Tetapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Kau benar, kaktus. Aku tidak akan duduk di sini dan menangisi nasibku. Aku akan membuat takdirku sendiri. Ya, apapun artinya itu. Catherine pergi ke ibu kota Downland. Berharap dia bisa bertemu dengan raja dan meminta bantuannya.
Raja Bernard sekarang sedang ada masalah dan dia tidak menerima seorang tamu. Kecuali itu adalah seseorang dengan solusi untuk dilema petani. Dilema petani? Itu teka-teki. Raja Muda berkata siapapun yang bisa menyelesaikannya akan mendapatkan banyak koin emas. Kau tahu, takdirnya rupanya telah mengajukannya kepadanya dan mengatakan bahwa jika dia bisa menyelesaikannya, dia akan menemukan wanita impiannya. Ceritakan tentang teka-teki itu. Baiklah. Ketika seorang petani kembali ke perahunya untuk menyeberangi sungai setelah membeli rubah, ayam, dan sekantung jagung dari pasar, dia menyadari bahwa dia memiliki dilema. Petani hanya dapat mengambil satu barang di perahu kecilnya pada waktu yang sama. Jika tidak, perahunya akan terbalik. Dia tidak bisa meninggalkan rubah sendirian dengan ayam karena rubah akan memakan ayam. Dia tidak bisa meninggalkan ayam sendirian dengan jagung karena ayam akan memakan jagung. Bagaimana cara petani berhasil mendapatkan ketiga item tersebut di seberang sungai? Aku bisa menyelesaikannya. Baiklah, lihatlah. Kalau kau menyerahkanku kepada raja, aku akan menyelesaikannya. Dan begitu aku memiliki emas, aku akan memberikan semuanya. Catherine diantar ke aula kerajaan, di mana Raja Bernard duduk saat ingin mendengar jawabannya. Kau pikir kau bisa memecahkan dilema petani itu? Ya, sebenarnya itu cukup sederhana. Mari kita dengarkan. Pertama, peternak harus membawa ayamnya ke seberang sungai, meninggalkan rubah dan jagung sendirian di sisi awal. Kemudian, petani itu kembali dan membawa rubah. Saat dia membawa rubah menyeberangi sungai, alih-alih meninggalkan rubah sendirian dengan ayam, dia membawa ayam kembali ke sisi awal. Dia kemudian menukar ayam dengan jagung dan membawanya menyeberang meninggalkan rubah dan jagung sendirian di sisi yang jauh. Akhirnya, dia kembali untuk mengambil ayam itu, membawa ketiganya ke seberang sungai tanpa membiarkan apapun memakan apapun. Hah? Menakjubkan. Dia menyelesaikannya. Dia memecahkannya. Bagaimana kau melakukannya? Sebenarnya, aku telah membaca banyak teka-teki di masa lalu di istanaku. Istanamu? Catherine memberitahu raja semua tentang dia dan cerita tentang penderitaannya. Kau adalah putri Catherine dari Norwa? Iya benar, Yang Mulia. Tolong bantu aku mendapatkan kerajaanku dan aku akan selamanya berterima kasih kepadamu. Tentaramu bisa mengalahkan Panto dengan satu jentikan jari. Panggil aku Bernard, kumohon. Dan ya, aku akan membantumu. Keesokan paginya, ketika kerajaan Norwa masih tertidur lelap, Raja Bernard bersama dengan Putri Catherine menyerang Norwa dan merebut kembali istana. Raja Panto ditangkap dari tempat tidurnya dan ditempatkan di balik jeruji besi. Dan semua para pengawal, tentara, dan menteri Norwa sebelumnya dibebaskan dari penjara. Kau datang untuk kami, Putri. Atau harus kukatakan, Ratu. Maafkan aku karena aku tidak datang lebih awal. Aku baru saja melawan takdirku. Seluruh kerajaan bersuka cita atas berita kembalinya Putri Catherine dan dimahkotai sebagai ratu. Ratu Norwa! Ratu Norwa! Ratu Norwa! Ratu Norwa! Ratu Catherine, dia sangat pintar. Aku ingin menjadi seperti dia. Putri berkacamata, aku berkata ya. Iya, iya. Ratu Catherine! Ratu Catherine! Catherine kemudian menjadi pemimpin yang baik hati dan dicintai oleh semua orang di Norwa. Musim semi berikutnya, Catherine dan Bernard menikah, dan pesta besar diadakan di kerajaan. Kau tampak cantik. Siapa namamu? Kita bisa... Tidak, itu nama yang aneh. Iya kan? Hei, tidak. Kemana kau pergi? Dan untuk takdirnya Catherine, ya, itu tidak pernah muncul lagi. Karena Catherine telah mengambil alih dan membuktikan bahwa kita membuat takdir kita sendiri.